Kaula muda, saat lagi kita mendengarkan tausiah Ramadan penyejuk hati di bulan Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang telah menurunkan Al-Quran sebagai huda atau petunjuk dan Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang tidak hanya membawa ritual ibadah tetapi membawa sebuah ideologi yang membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama makhluk menuju penyembahan kepada Sang Khalik. Kaula muda yang berbahagia, alhamdulillah kita telah berada di satu bulan yang banyak dirindukan oleh kaum muslimin, yaitu bulan Ramadan. Namun kita perlu bertanya pada diri sendiri dengan jujur, apakah Ramadan kita tahun ini hanya sekedar perpindahan jam makan, ataukah puasa kita, ataukah Ramadan kita benar-benar menjadi momentum untuk mengupgrade pemahaman kita tentang diri kita dan kehidupan kita. Kaula muda yang berbahagia, seperti kita tahu bahwa puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang kesadaran di mana kita sebagai hamba dan Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur daripada diri kita. Kenapa bisa dikatakan demikian? Coba bayangkan, di siang Ramadan kita bisa menundukkan keinginan makan kita, keinginan minum kita, ataupun keinginan kita yang lain, tapi karena kita sedang puasa, lalu keinginan itu kita tundukkan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak makan, kita tidak minum, bukan karena makanannya tidak ada, bukan karena minumnya tidak ada, tapi karena kita punya kesadaran bahwa Allah melarang kita makan di siang itu, di siang Ramadan tersebut. Karena apa? Karena dengan kita mengikuti larangan, puasa kita akan menjadi sebuah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa kita sebenarnya sebagai manusia bisa memimpin keinginan kita agar mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita merenung-renung gitu ya, karena mengupgrade pemahaman ini kan kaitannya dengan bagaimana kita membangun kerangka berpikir kita tentang diri kita dan kehidupan kita. Ya, contoh nyata ya tadi itu, Ramadan ini bisa membuat kita meninggalkan hal-hal yang kita sukai, hal-hal yang biasa kita kerjakan di siang hari di bulan lain, itu kita tinggalkan semata untuk puasa kita sah, puasa kita berterima, dan puasa kita mendapat pahala di sisi Allah. Kaula muda yang berbahagia, namun kadang, bukan kadang ya, bahkan sering kita melihat kesadaran ini berhenti di bulan Ramadan saja. Nah, kesadaran ini berhenti di bulan Ramadan saja. Bahkan bukan hanya berhenti di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan pun dia berhenti ketika sudah waktunya malam. Nah,
Jadi biasanya kita kalau siang itu kan menjaga diri dengan hal-hal yang dilarang. Tapi kadang-kadang malam sudah mulai, apalagi kalau muda kan, pacarnya siangnya nggak pacaran, malamnya pacaran gitu, atau kumpul sama pacarnya di warung sambil buka puasa. Ini kan artinya siang itu kita menjadi hamba Allah dengan puasa, tapi malamnya kita sudah menjadi hamba syahwat kita. Nah, inilah fenomena yang perlu kita ubah di momentum Ramadan kali ini. Agar apa? Agar tidak berulang seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita melalui Ramadan sebatas untuk menenangkan sesaat diri kita dari maksiat, lalu kemudian bermaksiat lagi dalam waktu yang panjang setelah selesai masa Ramadan itu. Nah, di sini kita membutuhkan upgrade pemahaman. Nah, kalau kita bicara upgrade pemahaman, berarti kita harus meluruskan kembali cara kita melihat diri kita dan kehidupan kita. Kita siapa? Bulan puasa, bulan Ramadan, kita bisa mengatakan pada diri kita, hai diri, kamu ini adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Maka kamu harus mengikuti aturan Allah. Di siang ini kamu nggak boleh makan, wahai diri, meskipun butuh, meskipun makanannya ada. Tapi karena ini terlarang, maka diri ini tidak boleh memakannya. Nah, maka kesadaran ini harus dibawa di dalam amal-amal yang lain. Misalnya saat kita tertarik dengan perempuan, atau saat kita tertarik dengan harta. Jangan sampai ketertarikan kita kepada harta lalu membuat kita lupa dengan aturan Allah, bagaimana harta itu harus kita peroleh. Ketika ada kesempatan mencuri, jadi pencuri, kan begitu ya. Ketika ada kesempatan merampok, jadi perampok. Ketika ada kesempatan berjudi, jadi penjudi. Ketika ada kesempatan menipu, jadi penipu. Kenapa bisa begitu? Karena tadi kesadaran yang kita miliki di bulan Ramadan sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, itu tidak kita bawa di kehidupan atau di kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, bila ini yang terjadi pada diri kita, maka percayalah, berarti tidak ada peningkatan pada pola kehidupan kita. Tidak ada peningkatan pada kualitas kehidupan kita. Bahkan kualitas apa yang kita lakukan sepanjang Ramadan itu pun bisa dibilang tidak ada. Karena apa? Karena disebutkan puasa itu bukan sebatas untuk lapar. Puasa itu bukan sebatas untuk haus. Puasa itu bukan sebatas untuk menahan diri untuk tidak menggauli misalnya istri bagi yang sudah menikah di siang hari. Tapi puasa itu adalah ketundukan, ketaatan kepada Allah. Nah, makanya disebut dengan puasa agar kamu bertakwa. Bertakwa itu kan taat aturan. Artinya taat aturan itu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya pada ibadah puasa, tapi dalam segala perbuatan. Saat diri kita melakukan amal, kita harus punya kesadaran yang sama seperti saat melakukan puasa tadi. Oh, saya tidak pacaran bukan karena saya tidak ganteng, misalnya gitu ya, kalau muda kan, bukan karena saya jelek, bukan karena saya nggak punya duit, tapi karena Allah larang saya untuk tidak melakukan pacaran misalnya. Kalau misalnya kita seorang orang tua atau seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap urusan orang banyak, kita tidak melepaskan tanggung jawab kita terhadap amanat yang kita miliki. Kita tidak biarkan orang yang dalam tanggung jawab kita terombang-ambing dalam kebingungan kehidupan ini gitu. Nah, maka dengan kesadaran bahwa kita diberi tanggung jawab untuk mengurusi orang banyak, maka kita harus punya kesadaran, oh ini akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Sehingga apa? Kita tidak mengabaikan urusan orang banyak ini. Inilah upgrade pemahaman yang mesti hadir ataupun yang mesti kita miliki saat nanti
atau saat kita berada di bulan Ramadan. Jadi ketaatan kita tidak semata di bulan Ramadan, tapi di kehidupan atau di bulan-bulan berikutnya. Jadi insya Allah dengan kita mengubah pemahaman kita, memperbaiki pemahaman kita, meluruskan pemahaman kita tentang ketaatan kepada Allah yang sebelumnya hanya sebatas di bulan Ramadan dengan puasanya, dengan sholat-sholat malamnya, ataupun dengan baca Qur'annya, kita harus ubah persepsi itu bahwa Al-Quran kita tidak hanya membacanya, tapi juga mengkajinya. Bukan sebatas memperbaiki tahsinnya, tapi juga memperbaiki perilaku kita dengan ayat-ayat yang kita baca itu. Maka insya Allah ya, kalau kita bisa demikian, maka telah terjadilah apa yang disebut dengan upgrade pemahaman ini. Insya Allah dengan berubahnya atau dengan meningkatnya taraf pemahaman kita tentang kehidupan, maka insya Allah akan menjadi baik pula cara kita menjalani kehidupan ini. Insya Allah mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa lalui bersama-sama, bukan sebatas kepuasan diri, tapi untuk menjadi momentum melibatkan diri kita sebagai bagian dari satu umat, satu tubuh, bahwa kita bisa taat aturan secara bersama-sama. Sebagaimana kita bisa sahur bersama, kita bisa buka bersama di waktu yang sama, tentu kita juga mestinya bisa punya satu kekuatan, satu tanggung jawab untuk hidup dengan ketaatan kepada Allah, dengan aturan-aturan Allah, dengan kekuatan dan bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kualitas kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan terus lebih baik. Bukan hanya diri kita yang baik, tapi kehidupan dan umat kita menjadi lebih baik. Allah ridho pada kita dan kita ridho Allah Tuhan kita. Demikian, mudah-mudahan tausiah Ramadan ini ada manfaat buat diri pribadi dan juga bermanfaat buat kaula muda dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.